Hai, saya Ronald Surapraja dan kamu sedang menonton Bring Us Your Records. Sejak kapan koleksi vinyl? Oke, kalau keinginan mah sudah sejak dari dulu. Cuman kan kalau dari dulu belum punya penghasilan sendiri. Jadi baru bisa punya hobi mengkoleksi vinyl dengan segala peralatannya itu ya setelah punya penghasilan sendiri. Tapi itu pun nggak langsung karena vinyl itu kan harus didengarkan dengan alat yang seharusnya yang memang baik. Supaya terasa bedanya mana dengerin dari digital, mana kaset, mana CD, mana vinyl yang analog gitu kan ya. Jadi baru mulai itu ketika gue ke Amerika 2010. Gue inget banget beli player pertama kali itu di San Francisco, di Amoeba. Dan beli vinyl pertama kali di Amerika waktu itu. Jadi karena takut rusak, gak mau masukin bagasi, player vinylnya gue bawa di tas, masukin ke kabin. Itu perjalanan paling PR sedunia. Perjalanan 25 jam di dekap aja terus player vinylnya sampai hari ini. Sampai hari ini si playernya ada dan dipajang, cuma udah nggak pernah dipakai karena nggak akan gue kasihin juga. Ini adalah player pertama gue. Albumnya gue inget banget dulu yang pertama kali gue beli itu adalah yang aman dulu deh, apa gitu, takut gagal gitu kan ya. Automatic for the People, R.E.M. Dan ketika sampai ke Jakarta, jarumnya patah. Gak bisa diputer. Jadi gue harus nunggu beberapa saat untuk order jarum vinilnya dan gak bisa nyampe ke Jakarta. Karena tempat ordernya hanya mau ngirim ke Singapura. Kirimlah ke temen gue ke Singapura. Oh ribet pokoknya mah, ribet lah. Untuk mendengarkan vinil pertama kali gue itu harus tertunda sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan. Berkesan sekali itu 2010 gue ingat. Kenapa milih vinyl? Vinyl itu kalau misalnya secara kualitas suara memang paling tebel, ya paling tebal, paling lebar. Karena gue penyiar, soal audio udah terasah lah ya. Gue juga penikmat musik, gue juga produser rekaman, gue juga punya perusahaan post audio production. Jadi kalau soal suara memang agak rewel nih, agak rewel gitu. Jadi terbiasa di studio pakai speaker yang bagus, studio kantor gitu kan. Yang bisa ngedapetin suara itu hanya vinyl. Tapi sekali lagi dengan syarat kalau alatnya mumpuni gitu loh. Nah akhirnya oke deh keluar uang agak lebih banyak karena saya tahu ini hobi yang akan nagih. Hobi yang akan kamu nggak bisa nahan. Saya bisa berhenti koleksi action figure. Setelah punya anak saya berhenti action figure. Jarang banget nambahnya. Musik saya nggak bisa berhenti. Saya nggak bisa berhenti. Jadi ya ketika tahu dengan segala konsekuensinya masuk ke dalam dunia perfinilan ya sampai hari ini gitu kan ya. Suara sih yang pasti dan yang kedua artworknya lebih gede. Dipajang cakep. Itu sih. Saya tidak pernah menghitung berapa jumlah koleksi vinyl saya, cuman sebanyak-banyaknya vinyl saya masih lebih banyak koleksi CD saya. Tapi semenjak kenal vinyl, saya udah nggak pernah, jarang banget beli CD ya. Ratusan lah. Tapi saya nggak pernah ngitung, ratusan dan sebetulnya yang nggak bisa berhenti tuh musik tuh kalau nggak vinyl sama baju band. Dan saya suka posting, paling senang kalau punya baju band, punya vinylnya. Jadi saya ada satu hashtag, The Record and the Shirt gitu kan. Jadi pakai baju ini vinylnya atau mukanya ditutup gitulah. Itu TRATS, The Record and the Shirt. Itu saya tuh bikin hashtag sendiri. Jadi ternyata lumayan. Jadi kalau misalnya ada vinyl gitu kan ya, vinyl ini nggak butuh-butuh amat. Tapi gue punya bajunya. Oke deh beli deh supaya bisa difoto. Habis itu nggak didengerin juga, udah simpen aja gitu. Demi posting, demi eksistensi. Dua-duanya menyenangkan. Offline tuh yang saya senengin kalau belanja datang ke toko itu adalah ngobrol. Ngobrol dengan yang punya toko. Apalagi yang punya tokonya punya pengetahuan musik.
belinya mungkin cuma satu, ngobrolnya bisa 3 jam. Dan dan ada kenikmatan digging tuh enak gitu. Meskipun udahnya pasti sakit pinggang gue. Sama dengerin dong, itu beda. Nikmat gitu loh. Rata-rata toko vinyl yang nunggu memang orang yang ngerti musik juga. Jadi saya seneng kayak ada teman buat tektokan gitu loh. Online senengnya ya nggak perlu kemana-mana, tunggu di rumah, nyampe. Cuman harus beli di tempat yang kita udah kenal, udah tahu, udah terpercaya, profesional. Jadi no tipu-tipu lah. Kalau ada apa-apa komplain gampang gitu kan ya. Sejauh ini saya tidak pernah mempermasalahkan mau offline mau online, nggak masalah. Dua-duanya sering saya lakukan, mau dari toko dalam negeri, mau dari toko dari luar negeri, mau dari situs si bandnya langsung, nggak masalah. Yang penting nyampe. Saya selalu menyempatkan diri kalau ke luar negeri mencari record store. Tapi sebetulnya yang nikmat itu adalah mencari second hand market gitu ya, toko-toko ya pawn shop gitulah. Jadi kalau misalnya toko mah udah pasti baru, bagus, sudah terkurasi gitu kan ya. Tapi harta karun itu sebetulnya adanya di emperan, di loak gitu loh. Dan kayak kalau ke Melbourne pasti ke Camberwell. Itu hanya buka hari Minggu pagi sampai siang. Seharian di situ. Gitu kan ya. Atau di Amsterdam di Waterloo Line. Atau di London daerah Soho. Siap-siap nangis yang suka vinyl ke daerah Soho, London, nangis. Tapi enaknya kalau di London mah ya di Eropa lah. Tiap belokannya toko vinyl. Atau sampai ke pelosok-pelosok bukan di pedalaman ya, di pelosok-pelosok gang-gang kecil di daerah Shibuya, Shinjuku, Jepang. Banyak banget. Saya ada satu list record store di Jepang tuh ada segini. Waktu itu dipinjam sama Rio Wicaksono tuh, adiknya Sami Bramantio. Pas mau ke Jepang nggak dibalikin lagi, anjir bete gue. Harusnya masih ada tuh, balikin yuk tuh. Nah itu tuh nemuin yang hal-hal yang, ada toko kecil. Waduh, nah itu. Meskipun memang kalau datang ke toko yang gede yang udah terkenal kayak Tower Records atau Rough Trade, mau nyari apa juga ada gitu kan ya. Tapi ya beda-beda lah nikmatnya lah. Di second hand market di Camberwell, ada namanya dulu kalau tidak salah Rick Hunter atau Nick Hunter, aku lupa, bapak tua gitu. Dia koleksi vinilnya tuh udah dipasangin pagi-pagi, terus masih ada yang di bagasi mobil. Ngobrol, saking udah tiap tahun aku tuh kalau sebelum pandemi ke Australia itu setahun tuh bisa 2-3 kali ngejar konser gitu kan ya. Saking udah akrabnya, si itu tuh pasti gini dari jauh. Hey yo, YouTube boy. Karena siapa sih nanya soal YouTube, apa sih nanya? Punya YouTube apa lu yang baru? Punya YouTube apa yang baru gitu kan ya. Ngobrol, dibonusin. Nih, kamu udah beli berapa? 10, oke nih gua kasih buku 1. Weh, buku gitu kan. Sampai di akhirnya ngobrol, gua tuh nanya iseng waktu itu. Punya Nick Cave nggak? Nick Cave yang mana? Yang mana aja deh gitu, cari. Tahu nggak? Gue temennya Nick Cave loh, satu band dulu. Dar, panjang ceritanya. Anjir serius? Iya. Tapi pas belum terkenal gini. Disitulah nikmatnya kalau misalnya kita ngulik ke tempat-tempat yang bukan record store gede gitu loh. Ada cerita-cerita yang kita kadang nggak pernah tahu. Si ini pernah satu band, si ini pernah ngoperatorin band ini. Itu yang serunya di situ. Memang benar ya, musik itu kan salah satu bagian dari fashion dan fashion akan berulang. Saya kira ini ada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa dibilang yang generasi muda belajar dari yang lebih senior dulu gitu kan ya. Dulu betapa bapak saya begitu kalau orang Sunda bilang dipusti-pusti, disayang-sayang, vinyl tuh pelan-pelan kayak ritual gitu ya. Kayak megang cover tuh tangan harus bersih dulu, nggak boleh berminyak. Disimpan. Ngalamin ternyata saya sekarang begitu. Jadi anak saya aja dari sejak SD tuh udah ngerti cara menjalankan vinyl yang baik dengan yang benar, gitu kan ya. Jadi ya harapannya kalau misalnya mau dengerin musik yang bener dalam tanda kutip, ya harus pakai vinyl. Jadi ya kalian akan belajar bahwa musik itu sesuatu yang mahal yang bisa menjadi ritual. Mendengarkan musik memakai vinyl
itu adalah sebuah ritual. Dimana kita butuh ketenangan, posisi yang enak, gitu kan ya. Sementara kalau kita dengar musik digital di mana aja bisa kan, sambil nyetir apa, tapi kualitas suara kan ya gitu deh, ya cukup sebetulnya. Apalagi kayak Apple Music udah pakai yang lossless dan yang high resolution. Cuman bagi saya mendengarkan vinyl adalah sebuah ritual, sebuah experience yang tidak bisa didapatkan kalau kamu mendengarkan dari platform yang lain. Jadi buat adik-adik yang sekarang udah mulai bervinyl ria, nikmati ritual ini. Ketika saya diminta sama teman-teman di Miller's Record untuk bawa dong vinyl, beberapa vinyl yang seru gitu kan, yang unik, yang punya cerita. Sebetulnya ini adalah sebuah tugas yang gampang-gampang susah. Saya kira buat siapapun yang punya koleksi, ketika disuruh milih mana yang kamu suka, mana yang kamu anggap terbaik, susah. Jujur, malam udah saya siapin, pagi-pagi saya rubah lagi. Dan sampai sini kepikiran kenapa nggak bawa yang itu, wah gitu loh, bingung. Tapi saya beberapa pilihlah di antaranya ya. Yang pertama, semua mungkin tahu New Order. New Order, band disco. Salah satu referensi saya waktu saya bikin album Ronaldisco tahun 2007. Sebelum New Order, ada Joy Division. Musiknya beda, Joy Division gelap. New Order lebih ceria. Sebelum Joy Division ada Warsaw. Rekamannya butut. Ini jelek rekamannya. Bootleg. Waktu mereka rekaman di RCA Session. Tapi ketika dapat ini, gue kayak setengah histeris gitu. Dapatnya di Waterloo Plain di Amsterdam. Berapa dulu ya? Agak lumayan mahal karena mungkin orang yang jual juga ngerti ya, nggak bisa ditawar lagi si kunyuk tuh. Jadinya begitu. Ini adalah cikal bakalnya Joy Division dan New Order. Ini tuh rekaman 77, 78, 79. Jadi emang ketika mereka baru mau masuk ke rekaman, baru berubah nama menjadi Joy Division. Nah, sebetulnya awalnya itu adalah si band Warsaw ini. Warsaw diambil dari lagunya David Bowie, Warsaw. Dan David Bowie gue nggak bawa hari ini vinilnya, kesel banget, lupa gue. Padahal siapapun artis setelah David Bowie yang besar, David Bowie otaknya kalau kata gue. Wah, Gary Numan keren, mukanya pucat kayak alien. David Bowie dulu kan juga udah ngelakuin dia. Warsaw nggak akan dijual sampai kapanpun. Nah, saya punya baju yang ini nih. Bajunya pun butut sablonannya. udah tua banget. Oke, ini Warsaw. Yang kedua, George Harrison, All Things Must Pass, album ketiga. Ini kan triple ya. Ini salah satu album yang gue susah banget dapetnya. Ini dapetnya di Jepang. Dan tahun 70 ya album itu ya. Berarti sekarang 2021 udah 31 tahun. Kemarin sebetulnya tahun 2020 ulang tahun yang ke-50-nya ya. Keluar yang box setnya gitu. Tapi harganya udah $1.000 gitu kan, gila ya. Lagi pandemi belanja kayak begini. Tuh, ini masih Jepang tuh, teksnya bahasa Jepang. Ini album, wah gila keren banget. Triple vinyl. Salah satu album yang sampai hari ini masih selalu rutin saya dengarkan. Album yang sangat-sangat indah. Album yang kan disebutnya kan si George Harrison ini the religious Beatle. Yang paling religious dari Beatle, the quiet Beatle. Solo pertamanya Beatles tuh ya George Harrison, bukan album yang ini tapi ya, yang album pertama itu. Album bagus banget, sangat-sangat bagus, dan lagu yang gue suka di sini tentu saja lagu yang bertemakan ketuhanan itu kan My Sweet Lord. Dia nyebut Yesus, dia nyebut Hare Krishna. Kebetulan Krishna adalah karakter yang gue suka terlepas dari gue Muslim ya, tapi
Krishna itu sebagai god deity, sebagai apa ya, karakter wayang manusia yang menuhan, Hare Krishna. Dan lebarannya dari situ gue juga jadi mempelajari Krishna. Jadi di rumah pun wayang-wayang Krishna tuh gue banyak gitu loh. Termasuk gue suka sama Shelter, band hardcore Shelter. Kenapa? Karena Krishna core, mereka lebih suka karena karakter Krishnanya. My Sweet Lord bagus, Wah Wah juga bagus, dan ada lagu Isn't It a Pity yang kalau kata kritikus musik bisa jadi this is the first shoegaze song ever. Isn't It a Pity itu memang kalau didengerin ya kayak musik shoegaze zaman sekarang. Jing 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 anjirit. Ini album juara sih. Album juara banget. Sayang George Harrison harus mengalah karena keegoisan Lennon McCartney. Mereka yang dapat highlight stardom itu mereka gitu kan ya Pak. Tapi kalau soal musikalitas menurut saya paling lengkap orang ini. Makin dalam kamu ulik George Harrison, kamu makin cinta sama orang ini. Ya sayang belum sempat nonton konsernya gitu ya, udah meninggal. Slide gitar ini, jagoan slide gitar tuh ini gitu ya. George Harrison sama Eric Clapton sahabat banget, dia pun bantu di sini sampai tukeran pacar. Bisa panjang kalau ngomong itu ya. Oke, berikutnya dari pahlawan Amerika, saya harus bawa 2 album ini ya. Bruce Springsteen, The Boss, Born in the USA, sama Born to Run. Sebetulnya kalau album terbagusnya sih ini kalau kata saya. Saya cinta banget sama Bruce Springsteen. Banget. Cinta banget. American Hero dan is a very good storyteller. Dia kalau nulis lirik lagu tuh kayak novel, nggak pernah diulang. Pacol gitu. Dia sendiri kalau manggung pasti baca teks kan saking panjangnya. Cerita gitu. Dibilangnya Bob Dylan versi elektrik. Dan kalau udah pernah nonton konsernya, dan saya nonton 3 kali konsernya Bruce Springsteen. Dan kalau ditanya, misalnya ada yang nanya, konser apa lagi yang mau kamu tonton lagi, selain itu ya ini. Very good entertainer. Keren, tapi dia dengan E Street Band. Kan Bruce Springsteen and the E Street Band. E Street Band itu adalah band pengiringnya dia. Karena dia tuh ada album dia sendiri, ada album dia dengan E Street Band. Kayak Rhoma Irama dan Soneta. Gitu. Itu satu kesatuan show yang keren banget. Satu hal yang pengen saya tonton sebetulnya Springsteen on Broadway. Aku lihat tadi ada di situ. Tuh. Karena dia kan punya jadwal di Broadway. Cuman dulu tuh awal-awal di diundi. Jadi bukan hanya punya uang doang bisa nonton Bruce Springsteen di Broadway itu, karena peminatnya begitu banyak jadi di raffle. Apalagi sekarang pandemi jadi nggak kecil kemungkinan lah ya akhirnya ya dapat vinilnya, di DVD-nya juga ada. Nah waktu nonton sempat dilegalisir tuh inisial saya beli di depan, masa nggak ada oleh-oleh kata gue tuh ya gitu. Ada, terus dia mendekat nih ada tanda tangannya. Jadi matching. Anak saya pun yang kecil bajunya ini saya beliin. Si Born in the USA. Padahal anak umur 4 tahun waktu itu. Gak ngerti musiknya seperti apa. Bruce Springsteen juga bukan hanya vinyl tapi juga buku tentang dia saya banyak banget, dan semakin kamu banyak punya, semakin banyak yang kamu nggak punya. Menyebalkan deh. Rasanya udah lengkap. Ada itu. Ya kayak begitu ya, kayak saya kasih tahu ya. Bruce Springsteen, Prince, sama David Bowie. Itu tiga-tiganya saya perasaan udah punya banyak, tetap masih banyak yang saya belum punya. Gila ya. Ya kelar-kelar. Bos. Keren. Berikutnya, berapa biji lagi ya? 3, oke. Saya belinya di Millers, masih ada tulisannya tuh. Ini soundtrack terbaik kalau menurut saya. Sebetulnya saya tuh penggemar soundtrack karena kerjaan saya juga salah satunya adalah bikin soundtrack buat film-film Indonesia, termasuk scoring film.
Jadi kalau anak 90-an ya terutama gitu, kalau saya sih jagoannya ada ini, Singles, ada The Crow yang Brandon Lee, bagus album. Empire Records, Reality Bites, sama Judgment Night. Itu keren semua. Tapi ya kalau misal harus milih, ya dengan berat hati saya kerucutkan ke sini deh. Bagaimana ini nggak bagus? Di album soundtrack singles ini, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Chris Cornell, Mudhoney, Smashing Pumpkins, ini pahlawan-pahlawan saya semua. Filmnya pun menarik, temanya tentang musik dan anak-anak band Seattle jadi cameo di film singles ini. Ya, yang belum nonton, tonton filmnya, yang belum dengerin album singles ini. Gila, keren. Kalau yang saya paling suka dari sini, Pearl Jam, State of Love and Trust, sama Drown, ya, Smashing Pumpkins, sama World, Alice in Chains. Berikutnya, saya udah punya pengalaman konser lumayan lah. Saya membaginya menjadi 2 kategori. Yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib harus ditonton apapun yang terjadi. Sudah beres semua. Saya sudah berdamai dengan diri saya dengan konser 2018. Ketika nonton Depeche Mode di Madrid. Depeche Mode selesai, konser saya senyum. Udah selesai. Saya udah selesai. Jadi kalaupun nonton lagi udah nggak wajib, tinggal pengulangan. Ya sebutin lah YouTube, The Cure, New Order, apa udah beres semua pahlawan saya udah. Tapi dari yang wajib ada yang sunnah. Di antara yang sunnah itu jadi dikerjakan boleh, nggak juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Di antara yang sunnah itu ada yang sunnah muakkad. Sunnah yang di semi wajib. The Jesus and Mary Chain, Manic Street Preachers, sama Primal Scream. Manic Street Preachers harusnya nonton di Singapura. Seminggu atau 2 minggu sebelumnya saya ingat banget nonton Motley Crue di Singapura. Ketika 2 minggu kemudian, anjir duit, itu adalah penyesalan saya yang sampai hari ini belum saya maafkan. Nyesel sampai hari ini gitu. Gila, padahal cuma ngeluarin duit berapa gitu bisa nonton Manic, dan sampai sekarang belum ketemu lagi jadwal nonton Manic Street Preachers. Masih PR banget. Yang kedua, The Jesus and Mary Chain. Saya inget banget. Saya kan sekantor sama Tony Brandals. Sekantor. Terus lagi ngumpul gitu kan. Gue nerima telepon. Nah, gue inget banget. Tanggal 26 Mei. Ulang tahun gue soalnya. Tawaran nih MC di mana? Di Lampung. Tanggal berapa? 26 Mei. Ya, udah. Nggak mau. Ulang tahun gue. Ayo mas, udah mas. Ionya maksa. Akhirnya gue pasang harga tinggi. Ya udah, nggak apa-apa. Dar. 26 Mei. Deal ya? Nggak ditawar. Ya udahlah, kerja ke Lampung. 30 menit setelah gue deal, Tony ngasih tahu buka website. 26 Mei, Jesus Mary Chain Esplanade. Dan gue lemes, pingsan itu. Ces. Anjir, gue udah ngomong tuh. Takutnya kalau gue menolak, udah kontrak gitu kan jadi ribet ya. Sampai hari ini tuh gue masih nyesel. Dan ketika di hari gue nge-MC acara itu di Lampung, ketika si Tony lagi nonton Jesus Mary Chain, gue nge-MC dengan bintang tamu Raja. Dararam. Jadi untuk mengobatin kesedihan gue, Tony pas balik bawain baju Jesus and Mary Chain Darklands buat lu supaya nggak nangis. Sampai hari ini belum nemu lagi jadwal. Meskipun Mary Chain udah mulai tour lagi sekarang, tapi masih tour Eropa, masih tour Inggris malah, masih tour Inggris belum Eropa malah. Jadi sampai hari ini belum nonton lagi. Nah, Manic, Jesus Mary Chain sama Primal Scream.
Oh, I love Primal Scream so much. Jadi sampai akhirnya gue mikir, aduh nonton Primal Scream di mana gitu kan ya. Sampai akhirnya kan main di Soundrenalin. Main di Soundrenalin, gue bilang sama Tony lagi gitu. Dia manggil gue, Mbak, Primal Scream berangkat. Tidak ada yang bisa ngalangin gue hari itu. Udah jauh-jauh, nggak bisa, gue nggak mau kerja. Pokoknya gue mau nonton Primal Scream, mau dibayar berapa juga gue nggak mau. Gue datang, udah pakai baju Primal Scream sama Dialika gitu kan ya. Pokoknya yang nonton tuh di depan tuh yang anak Jakarta semua lah. Dari awal sampai akhir heboh terus, gue nyanyi semua lagu gitu kan ya. Kalau di Indonesia makan My Face is My Free Pass ya, lumayan lah, gini-gini juga orang pada kenal. Orang-orang Sampuna juga pada kenal, termasuk promotornya. Gue harus ketemu sama semua personel Primal Scream, terutama Bobby Gillespie. Gue bilang, tenang Kang. Terima kasih buat Ardi Chambers, Makassar, sahabat gue. Lu pakai ID gue, Kang. Kan muka lu beda. Gak apa-apa. Deh, tenang. Kenal semua. Di situ gue harus egois, mohon maaf. ID card cuma satu. Jadi gue ninggalin Tony, ninggalin banyak. Dia bilang, sorry cuma satu. Gak apa-apa. Gue ninggalin cuma satu. Gue masuk ke backstage. Nah, sorry sebentar. Pas lagi nonton tuh karena gue heboh terus, ada fotografer Primal Scream yang bilang, "You know also?" "Yeah." "Wow, keren lo." Yang deketin ngobrol gitu. "Oke, siapa lo?" "Paul, fotografernya mereka." "Oke, sip. Dah, singkat cerita gue ke backstage. Di backstage udah ada nongkrong Daniel Mardani, Hasif Adi, wow, pada nunggu juga anda, Batman dan lain sebagainya. Oke. Bobby Gillespie kan orang yang sangat moody. Semabuk terus, nggak pernah sadar. Moodnya jelek banget. Satu demi satu yang nunggu bertumbangan, nggak kuat nungguin lama. Kalau sama yang lain gue ketemu, maksudnya kayak si Simon Mary, foto boleh, tanda tangan boleh. Nggak sah kalau nggak dapat Bobby Gillespie. Jadi satu demi satu ditandatanganin kan. Ini sampai hari ini belum gue cuci, mau gue figurain. Tuh tanda tangan Andrew Ines, Simon dan lain sebagainya, gitu. Satu. Kalau belum dapat Bobby, gue nggak akan cabut dari tempat ini. Hasif, gue cabut ya, lama banget nih, cabut ya. Silakan. Tinggal di belakang cuma gua doang sendirian, biarin gua tungguin, gua tungguin. Udah nyampe sini, gua sama dia cuma beda 15 meter tuh di tenda itu, gua tahu. Sampai akhirnya si Paul datang, lu yang tadi kan? Iya. Lu ngapain sih? Ketemu si Bobby lah. Tenang, lu mau ngapain? Baju, sama vinil, sama ini. Oke. Dia masuk. Sini vinil lo. Pas udah datang ditandatanganin. Ini tanda tangan Bobby Gillespie nih, tanda tanganin. Ini juga Bobby nih, tanda tangannya Bobby Gillespie nih. Foto, gue pengen foto. Aduh, dia mah bete orangnya. Apa gue tungguin? Dia ke dalam lagi, nego. Dia bilang, oke, dia mau keluar sebentar buat foto, tapi please nggak boleh selfie. Dia benci orang selfie. Oh siap. Anjing tegang itu pas dia keluar gitu. Paul, lu fotoin gue ya, siap. Dan akhirnya gue ya lengkap dengan semua personil dan Bobby Gillespie berfoto. Nggak ada senyum dong, orang itu begitu aja gitu. Dah, lengkap. Jadi paling lengkap ya hanya gue kayaknya di Indonesia pada saat itu, mendapatkan semua 5 personel, termasuk si Jaim Bobby Gillespie itu. Ya ini juga pasti akan, ini masih belum diapa-apain, masih nempel aja gini. Ya mungkin gue pajang juga nanti, satu hari nanti. Biarin aja dulu gini ya. Nah yang terakhir, mungkin kalau pernah sering dengerin gue siaran gitu, gue suka bilang kalau gue suka YouTube. Band nomor 1 gue bagi gue YouTube. Baru 14 kali lah nonton konsernya di 8 negara. Ini band yang mengiringi semua perjalanan hidup gue, susah, sedih, nangis, bahagia gitu kan ya. Dan
Wah, gue kehabisan kata sih kalau soal YouTube ya. Ini yang gue pakai ini di Belfast gue nonton. Untuk konser ini aja gue nonton di 3 kota. Nonton di 2 kota 3 show. 2 kali London, 1 kali Belfast. Jadi kalau untuk YouTube, gue itu menonton, YouTube ada berapa kali di kota itu, gue tonton semua. YouTube di Amsterdam 3 nontonnya. Lagunya sama, ngomongnya sama, tonton lagi gitu. Paling banyak yang gue tonton, jadi kan ada sejak 2006 Vertigo Tour, 2010 YouTube 360, 5 tahun 2015 YouTube Innocent Experience, Joshua Tree, 30 Anniversary, Experience Innocent, terus Joshua Tree lagi gitu kan ya. Jadi gue udah beberapa kali tour mereka. Tapi dari semua yang pernah gue ikuti semua konser YouTube, satu yang akan menjadi holy grail gue gitu ya, tingkat tertinggi gue ada ketika nonton YouTube Joshua Tree 30 tahun anniversary album itu di Dublin, di kampung halaman mereka. Tahun 2017, karena album itu tahun 87. Kapasitas Croke Park Dublin itu sekitar 70.000. Kapasitas penonton 70.000. Tiket habis hanya dalam waktu 4 menit. Dan gue dapet. Dan ketika mendapatkan tiket, wah itu edan rasanya parah. Gue belum pernah nangis sekencang itu di taksi. Gue belinya online, pulang MC. Karena bagi seorang fans YouTube, nonton YouTube di kampung halamannya seperti kita naik haji ke Mekah. This is our Mecca gitu kan ya. Terlebih bagi gue nomor 1 album adalah Joshua Tree. Bayangkan, band nomor 1, album nomor 1 di kampung halaman. Ini mimpi yang sejak gue suka YouTube, ya Tuhan suatu hari nanti gue akan nonton YouTube di Dublin. Album Joshua Tree, kejadian. Nangis, gue kenceng banget di pas nonton konser itu. Nah, tapi kalau bicara soal vinyl, Bono for Ronald. Ini ditandatangani oleh Bono himself. Saking sukanya album Joshua Tree, saya punya album ini 3. Buat apa coba? Harusnya saya ketemu mereka pada saat rekaman album. Jadi waktu album apa yang 2017 itu, mungkin yang orang Jakarta tahu lah kalau produsernya YouTube Steve Lillywhite tinggal di Jakarta sekarang kan. Dan mainlah sama kita-kita gitu kan, gue juga kenal. Ketika gue nonton YouTube, gue dulu satu acara sama Gading Marten. Dia bilang, "Kang, nonton YouTube-nya di mana kamu?" "Oh, aku nonton YouTube-nya di Dublin." "Gading mau nonton?" Gading bukan anak YouTube, cuman yang nonton lah di mana ya? Gue mau London aja deh. Gue nyariin tiketnya. Ya udah, kelas apa? Nih, sini transfer. Nih udah, gue beli. Thank you Kang. Udah selesai. Tiba-tiba Gading kan deket sama Om Ricardo GAL. Steve Lillywhite kerja sama Om Ricardo GAL, Tom Kadok. "Kang Ronald, Steve mau ke New York rekaman YouTube." Dan gue bilang kalau gue ke New York boleh nggak ketemu YouTube? Boleh. "Kapan ding? Tanggal berapa gitu?" Gue lupa. Dan di saat itu gue nge-MC. Pokoknya di bulan itu tuh gue ada nge-MC 2. Yang kalau misalnya gue udah kontrak. Kalau misalnya gue nggak nge-MC ya gue bisa kena penalti, denda dan sebagainya. Anjir gue lemes-lemesnya itu. Jadi YouTube-nya itu rekaman di Electric Lady di New York. Gading Marten di studio bareng YouTube rekaman. Mungkin Gading hanya tahu With or Without You sama One mungkin ya. Mungkin. Sorry ya, Ding. Tapi karena I'm a friend of Steve. "Hey, come on, Gading, come on, man." Ngobrol sama Bono lama. Dia fotoin, dia videoin. Terus ketemu sama si Dallas. Dallas itu sound engineer-nya The Edge. "Kang, ini siapa?" "Anjir, lo mau sama Dallas juga?" "Iya." "Kok lo tahu sih nama teknisi gitar?" "Bodyguard-nya gue tahu, YouTube mas siapa juga gue tahu."
Terus lu ngapain? Disuruh main gitar itu. Terus gimana? Gading, you want to try edge gitar? Ya, coba nih gitar ini. Ini gitar yang apa, Kang? Lagu Elevation. Terus gimana? Disuruh ngejek efek. Wow. Aduh. Dan Gading ngobrol lama sama Bono, sama di Edge. Adam sama Larry nggak datang. Itu adalah hari yang membuat saya iri banget. Belum pernah saya iri itu, tapi Gading tahu. Tenang, Kang. Gua kasih oleh-oleh buat lu. Jadi Gading sengaja melipir cari toko record yang deket. Dia beli ini sengaja hanya untuk ditandatanganin. Ada videonya juga. Apa nama temen lu? Rona. Ada. Hari itu kalau gua mengorbankan kena penalti MC, mungkin gua akan ketemu mereka, mungkin pingsan ya. Ya gua nggak tahu, cuman gua nggak pernah starstruck. Bagi gua semua manusia sama lah gitu. Tapi kalau ketemu 4 orang ini gua bisa ampun lah. Terdekat sebetulnya waktu di Singapura, karena gua nongkrongin hotelnya. Mungkin di lobi, gak dateng. Di aja makan di Newton Circus, anjing salah, gue pindah ke sana udah selesai, ngakunya 2 hari. Nungguin di hotel ini, di Marriott atau di mana? Nginepnya di Raffles, salah informasi saya. Jadi begitulah cerita perjalanan vinyl saya. Jadi ya setiap album, setiap vinyl punya cerita. Ceritanya sih yang bikin seru, bagaimana sebuah lagu bisa punya nilai buat kamu, peduli sama orang lain mau ngomong apa. Kalau kita suka sama lagu dari musiknya, kita baru pacaran. Tapi kalau kita suka lagu dari liriknya, ngerti ini apa, kamu udah nikah sama lagu itu. Dan saya sudah nikah dengan vinyl-vinyl saya. Yeay!